Halo teman-teman ya. Eh, kita akan bahas pre-pump signal ya. Ini adalah fitur terbaru dari Cryptosia. Kalau yang Alpha Scan itu kan per 4 jam ya, itu main jangka pendek sebenarnya. Tapi selama ini kita ngebangun data statistik ya selama 7 bulan ini. Dan agent AI kita menangkap banyak pola gitu ya. Mana yang koin akan naik, itu polanya seperti apa, perubahan holdernya seperti apa, rotasi tier holdernya seperti apa gitu ya. Dan kita menghindari koin yang baru dan hanya dipakai oleh sniper ya. Kita tidak membidik koin-koin seperti itu, tapi koin yang bisa profit bareng-bareng gitu ya, bisa profit bareng-bareng. Nah, pre-pump signal ini bukan berarti koin yang muncul di pre-pump signal sekarang tuh akan naik hari ini, tidak gitu. Tapi pre-pump signal ini menggunakan teori seluruh data 5 hari sampai 14 hari ke belakang gitu ya. Sebagai perbandingan melihat pola koin ini tuh lagi pada ngebuang barang atau lagi pada beliin barang atau ada pola tertentu yang terjadi dalam siklus waktu yang kita tentukan gitu ya. Kita ambil contoh yang tadi kita bahas, saya akan ulang lagi ya. Kalau kalian mau lihat audit log itu tinggal klik aja salah satu menu detail ini ya, misalkan yang ini gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini kemarin juga harusnya pada profit ya di grup premium ya. Kita lihat contoh koin Amerika is back ini gitu ya. Ini di anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari yang lalu gitu ya. Kita akan melihat penambahan holder delta ya, ini delta loh ya, bukan ini ya, bukan yang beli aja. Jadi antara yang beli sama yang ngejual itu, yang holder $1.000 itu menang berapa poin gitu kan. Ini di sini kita lihat di hari sebelumnya minus 28 orang lah katakanlah ya, kalah secara orangnya itu 28. Tapi di hari berikutnya bertambah 30, hari berikutnya bertambah 32, hari berikutnya bertambah 4, hari berikutnya bertambah 10, ya, hari berikutnya berkurang 11, berkurang 41, dan kemarin bertambah 32, dan sekarang sampai tanggal 31 jam 7 malam tadi itu nambah 15. Artinya koin ini sedang posisi kuat gitu ya. Kita lihat juga net flow-nya plus. Nah, terus juga holder $10.000 ini sekarang terus bertambah ya, yang tadinya 5 ketika kemarin harganya minus gitu ya, sekarang 13 dan 14. Terus holder deltanya di sini juga dianggap menang gitu ya. Maka kalau kita lihat Amerika is back. Ya, sekarang itu kalau belinya dari kemarin ya, kalau misalkan kemarin udah beli ya pasti posisinya udah profit karena ada penambahan gitu ya. Ada penambahan holder $1.000 tuh secara strukturnya kan mulai nambah 32 gitu ya. Hari sebelumnya min 2, hari sebelumnya min 41. Ini kalau ditambahin min 41 tambah min 2 berarti min 43. Sekarang tambah 32 plus 15. Ini artinya 2 hari musuh 2 hari ke belakang ini posisinya positif gitu ya. Jadi besar kemungkinan sekarang juga akan menunjukkan tren positif, setidaknya tidak akan ada pressure yang tinggi gitu ya. Mungkin targetnya ya pendek sini gitu kan. Ya, mungkin targetnya ke sini. Nah, jika terjadi misalkan ketika nanti jam per 4 jam atau jam 11 nanti kita lihat juga gitu. Holder 10.000-nya berkurang atau tidak, holder $1.000-nya berkurang atau tidak gitu ya. Jadi itu akan menjadi bahan keputusan teman-teman juga gitu ya, lebih cepat dalam mengantisipasi penurunan yang tidak bisa kita duga gitu ya. Tapi kalau ngelihat struktur ini gitu ya, ini udah mulai cukup positif si Amerika Sebaik ini, makanya dia
masuk di pre-pump gitu. Kalau kita lihat pola koin yang Opal contohnya ya, Opal kan ini naik 1.300% dari posisi yang pernah saya share gitu ya. Dan Opal ini bukan meme coin ya, Opal ini bukan meme coin, jadi tidak semua project di DEX itu meme coin ya, tidak semua project di DEX itu meme coin, enggak, ini project real ya. Kalau nggak salah ini projectnya ya, intinya ini ada project realnya lah ya. Nah, bentar, loading, aduh, komputer gue. Ya. Nah, kita lihat Opal ya. Dari awal gua nge-share ini kan terdeteksi di market cap 400 ya, tanggal 29 bulan 4 kemarin ya. Kita lihat ini yang sangat mencolok itu holder $10.000 itu terus bertambah dari 11, 18, 23, 17 ya, balik lagi 25, 28, tapi secara struktur dia positif bertambah. Ini juga sama, holder deltanya yang penting ya, holder deltanya ini terus bertambah ya, holder 1000-nya juga terus bertambah. Dan kalau teman-teman lihat MC market cap delta per 5 hari yang ini ya, yang ini terus positif gitu, jarang jarang minus gitu. Kalaupun minus besoknya dibalasnya tuh besar gitu ya. Walaupun kalau kita lihat saat di tanggal 4 berapa tadi, tanggal 29 sampai tanggal 10 lah kita lihat ya. Wow. Mana sih chart Opal teh? Tanggal 29 bulan 4 ya, kita lihat. Wah, anjing, sinyalnya agak-agak bangke ini. Nah, ini ya, di tanggal 29. Nah, ini ya, sekitar di tanggal ini gitu kan. Ini koin itu tidak nambah, tidak naik secara signifikan, dia sideways aja kan, dari tanggal 26 sampai tanggal 30, sampai tanggal 1 ya. Sampai tanggal 1. Kita lihat sampai tanggal 29, 30, tanggal 1 ya. Ini tuh sideways gitu kan. Merah-merah walaupun sideways gitu, tapi kita melihat kalau holder $1.000 itu terus bertambah gitu. Dia terus bertambah. Ada peak besarnya itu di tanggal 12 ya, bulan 5, tanggal 12 bulan 5 yang ini. Holder deltanya ini naik plus 64. Kalau kita lihat tanggal berapa tadi? Tanggal 12. Di sini nih. Di sini dia mulai bertambah gitu. Mulai bertambah. Dan tidak ada pengurangan likuiditas yang justru membuat kita takut ya, tapi dia terus naik gitu. Makanya kalau untuk koin-koin yang mau kita hold jangka panjang, kita harus selalu perhatikan data statistik daily audit trial ya, 33 hari. Kalian akan bisa melihat yang penting itu adalah holder delta 1000-nya sama holder delta 10.000-nya gitu. Bandingin 3 hari sebelumnya sama 3 hari ke belakang. Nah, kalau sekarang kayak Opal nih gitu kan, waktu kenaikan yang tinggi dari ada 10, 41, 20. Nah, sekarang perbandingan per 2 hari ini sama 2 hari ke belakangnya lagi gitu ya. Ini 19 sudah kalah, 11-nya udah 7. Ini artinya udah warning gitu ya, udah terlalu tinggi gitu. Jadi hati-hati karena udah mau hampir habis gitu ya, si holder-holder ini udah yang beli ini udah pada take profit gitu ya. Makanya dia mulai koreksi gitu. Jadi kita kalau ngelihat harga turun tapi holder
holder 1000 deltanya itu per 5 harinya nambah, nggak usah khawatir. Tapi kalau lihat holder deltanya mulai turun, justru kita perlu khawatir. Ya, ini juga MC-nya udah mulai ya. Ini besok ini kalau misalkan MC 5 harinya ini mulai tipis gitu ya, berarti ya memang akan koreksi gitu. Jadi, nah ini data statistik yang bisa Cryptoist tampilkan untuk teman-teman ya, buat koin-koin yang mau. Jadi kalau mau beli sesuatu, walaupun masuk pada kategori alpha atau masuk pada kategori pre-pump, teman-teman harus cek dulu gitu ya di sini. Kita lihat, nah ini kan yang sekarang clean itu Amerika ya, karena tidak ada embel-embel yang kalau ini kayak ini already pump and dump gitu. Sepertinya ini Anda telat entry kalau ngebuy sekarang. Jadi udah ada tandanya gitu ya, kalau kayak koin-koin yang dianggap MC deltanya juga udah minus 23% gitu ya. Likuiditas 5 harinya juga udah minus 9% gitu. Tapi kalau yang kayak Tri ini udah masih cukup bagus ya. Si Tri ini juga kemarin gue ngasih signal pada profit ya 30%. Karena posisinya bagus. Nah kita cari yang, nah ini koin apa nih? Kita cek misalkan ini ya, press gitu ya, belum ada peak gitu ya, belum ada peak, kita coba cek detailnya koin ini. Nah, koin YP tercatat 3 hari berturut-turut holder deltanya ini plus gitu ya. Jadi ini cukup positif untuk kita perhatikan gitu, untuk kita beli sekarang mungkin layak gitu ya. Walaupun MC5 deltanya dari minus 27% semakin turun ya, minus 21,7%, minus 10%, berarti mungkin besok udah mulai plus gitu ya MC deltanya. Karena ditambah dengan 3 hari berturut-turut dia posisinya hijau. Coba kita lihat secara chart gitu. Ya. Nah ini ya udah layak ya kita beli gitu ya, karena posisinya adalah 3 hari berturut-turut holder 1000 posisi holder delta ya, ini bukan total holder deltanya posisinya win gitu ya. Kan kalau holder 1000 jumlahnya berapa itu kan nominalnya nggak mungkin sama $1000 gitu kan, tetapi secara holder delta yang jual sama yang beli selama 5 hari itu posisinya plus semua. Ini nambahnya 13, yang 3 gitu ya. Terus holder 10.000-nya, holder deltanya juga positif. Jadi saya pikir untuk ini ya layak kita masuk. Ada alasan gitu kita masuk tuh berdasarkan data ya. Ini layak untuk kita mulai buy. Gitu. Kita tinggal tambahin beberapa indikator gitu ya. Mau 200 misalkan. Nah, ini tinggal cari posisi terbaiknya di mana gitu. Berarti kalau udah tahu main Fibo ya batas teman-teman exit kalau dia jatuh di bawah ini gitu. Kayak gitu. Targetnya ya tinggal kita pasang yang dekat gitu ya. Oke. Coba kita lihat lagi koin yang berada di pre-pump gitu ya. Karena pre-pump itu bukan akan naik hari ini, tidak. Yang berpotensi main scalping itu di Alpha Scan ya, di menu yang ini Alpha Scan. Tapi saya saranin sih kalau udah ada pre-pump ini ya kita lebih ke sini gitu ya. Grail juga tadi ada yang profit ya 50% ya tadi di grup. Nah, lihat di pre-pump. Cuman kalau misalkan melihat ini belum ada gitu ya, ini belum ada tuh karena dia belum 5 hari berada di website kita. Jadi database-nya belum lengkap untuk bisa kita
apa namanya untuk bisa kita kalkulasi. Bisa kita kalkulasi. Nah, supaya apa namanya? Supaya lebih enak lagi, di sini tuh ada menu holder 1000 dan 10.000 naik 2 hari berturut-turut gitu ya. Kalau kita klik, dia akan memfilter koin-koin yang posisinya gitu ya, Amerika Iceberg termasuk ya. Ini Rare Guy juga mulai ya, karena holder 1000-nya naik 2 gitu ya. Dan ini juga mulai MC delta 5 harinya yang tadinya minus mulailah dia plus gitu ya. Mulai dia plus. Harusnya sih buy-nya dari kemarin karena terlihat MC 5 harinya itu minusnya udah mulai 1% gitu ya. Minus 1% aja dari 38%. Coba kita lihat 1 hari ke belakang seperti apa. Nah, ini baru naik 10% ya. Ya, ini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat 2 hari berturut-turut holder 1000-nya, holder delta ya, bukan total, ini plus gitu ya. Holder 10.000-nya juga plus. Yang tadinya MC delta 5 harinya minus besar, mulai kecil dan sekarang plus. Jadi ada kemungkinan dia ada spike juga naik gitu ya. Kita tinggal tentuin aja posisi buy-nya gimana gitu. Kalau kita lihat kan ini juga cukup patuh ya terhadap Ibo gitu. Kalau kita ukur ini juga selalu patuh. Ini juga selalu patuh. Mungkin kita bisa buy di sekitaran sini gitu. Memulai buy dengan resiko kalau misalkan ini dipatahin kita keluar. Targetnya ya jauh-jauh dari yang tinggi sebelumnya. Ini seperti ini. Jadi ya harapan gua untuk Rare Guy mungkin ini ya. Oke. Jadi daily audit log ini akan terus membuat agent AI yang berada di crypto selalu membaca ini dan terus belajar gitu ya. Ini bedanya dengan tools di tempat lain gitu. Karena kita memiliki database yang udah teralgoritma ya dan membaca pola yang sudah terjadi gitu. Rare SpaceX, udah PAM, ini ada tandanya juga ini. Karena ini disebut sudah PAM, kita juga bisa melihat holder 1000-nya dari yang tadinya nambah 15, jadi nambah 32, 28, tambah 395, tambah 218. Kita lihat di tanggal 27 kemarin gitu ya, market cap-nya dari 1,3 ya. 1,3 ini mulai nambah 15. Lalu nambah sedikit besoknya 1,4, tapi posisinya nambahnya lebih besar holder deltanya. Ini juga tambah besar. Ini justru kalau kita ngelihat gini nih, habis 2 hari berturut-turut ya kita cukup layak untuk masuk gitu ya. Terbukti dari 1,3 dia langsung loncat hari ini sampai ke 6 juta market cap gitu ya. Jadi kita lihat coba. 7 juta sekarang malah. Tuh, 9 juta, gila. Nah, jadi koin yang punya rally kenaikan yang bagus itu pasti punya data yang bagus juga gitu. Cuman sialnya kalau kita baca di GMGN dan yang lain itu cukup rumit kalau kita harus ngitung manual gitu ya. Jadi agak sulit. Oke, nyampe sini dulu. Sambil gue nyalain rokok, ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman yang ada di premium maupun yang tidak di premium boleh bertanya. Saya aktifin semua
mic-nya, tanyain boleh, yang enggak juga boleh. Silakan. Ada yang mau tanyain? Nggak ada yang mau ditanyain nih? Serius? Nanya dong. Mas Ramdhani ini udah ada di premium belum? Kalau mau ditanyain silakan, mumpung mau bertanya. Bener kasih tahu tuh suruh itu Neros kasih makan biar nggak berisik. Udah sama kakak. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain dari pembahasan yang sebelumnya. Ya, jadi tools data statistik ini menunjukkan gitu. Kita kalau baca data statistik tentu akan lebih pede mau nge-hold, mau nge-buy atau mau ngejual gitu ya. Karena diambil rata-rata, kalau kita ngebandingin 2 hari sebelumnya dan 2 hari ke belakang sebelumnya antara tier holder 1000 dan 10.000 aja, ditambah kita melihat pergerakan MC delta 5 harinya ya. MC delta ini bukan MC-nya doang. MC delta-nya ini yang tadinya contoh ini misalkan dari 56% minus 56%. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 bulan 5. Kita lihat tanggal 22 ya. Tanggal 22 bulan 5. Tanggal 22 bulan 5. Nah, tanggal 22 bulan 5 ini posisinya si koin ini lagi turun gitu kan, lagi turun ya, tanggal 22 bulan 5. Maka sesuai di sini memang dari 6% minus 6% MC5 deltanya turun 56% MC delta ya, bukan harganya karena turunnya juga nggak terlalu, kita ukur turunnya dari tanggal 22 ini, tanggal 22 turunnya berapa? Turunnya berapa persen sih? 34% ya. Tapi deltanya di sini sampai 56%. Artinya dari penurunan sebelumnya akan turun lebih jauh lagi dan kita harus waspada. Tapi begitu dari minus 56% deltanya gitu ya, delta per 5 harinya, mulai minus 32%, mulai 0%. Ya, mulai 0%. Tapi dia minus 27%, tapi mulai plus 10%. Ya, lalu plus 30%. Dari 1,3 harganya turun tapi MC deltanya naik. Kita melihat di sini ada holder 1000-nya mulai naik 15, 1. Besoknya mulai naik dari 1,37, 1,3. Disinilah sebenarnya kita masuk posisi buy. Ya. Atau disinilah minimal di 1,4 sini. Nah, terus dari 14, 19, 113, 15. Di sini ada penambahan 28, 395, wah ngeri. Yang akhirnya membuat koin ini terus melaju naik gitu ya. Jadi kalau kita di DEX itu main tebak-tebakan hanya mengandalkan data statistik pada hari itu aja gitu, kalian pasti banyak miss gitu kan. Karena koin-koin yang naik itu selalu punya data statistik yang memang bagus gitu ya. Bukan per hari itu aja gitu. Gitu. Ada lagi mau ditanyain? Nggak ada yang nanya nih? Mas DCM, Mas Ray, ini yang dari grup premium udah ngerti belum yang token audit log ini? Kang, tolong ini Kang kalau bisa Kang update BTC Kang. Oh ya, nanti ya di belakang BTC ya. Kita akan lihat dulu Hachi ya. Hachi ini sebenarnya koin bagus gitu. Tapi kita lihat data statistiknya. Kapan kita mulai membeli gitu. Hachi. Ini Hachi kemarin ada penambahan 37, holder 10.000-nya ada nambah 114. Tapi hari ini mulai minus 23. Ini belum gitu ya. Belum ada rentetan minimal 2 kali gitu ya yang cukup signifikan. MC
MC 5 harinya juga, tapi mulai positif ya, 11%. Kita harus lihat besok. Kalau dia besok ini masih positif gitu ya, kita layak beli gitu. Sambil kita cek CAC-nya di mana gitu. Ini terlihat ya, di per 4 jamnya MA 200-nya juga belum ditembus gitu. Jadi kita memang mesti nunggu dulu gitu ya. Kita nunggu dulu. Kalaupun mau beli, walaupun saya memang nyetok koin ini dari lama ya. Saya cukup punya keyakinan koin ini akan meledak pada waktunya nanti gitu. Tapi kalau memang lihat ini ya, emang udah mulai MC 5 harinya tuh mulai plus. Kalau lihat kita 1 minggu lebih ke belakang, ini kan minus terus nih, MC delta 5 harinya gitu, minus terus. Gitu. Nah ini memang nggak layak untuk kita beli gitu. Tapi ini mulai mengecil, mulai plus, mulai 11. Dan kemarin juga mulai ada 37, hari ini ada penurunan 23, ini masih menang gitu ya. Berarti posisi tren positifnya juga masih menang. Ini juga 114, yang keluar 109, tetap posisinya tetap masih menang gitu. Jadi udah mulai tren positif gitu ya untuk si Hachi ini. Untuk BTC kita bahasnya nanti ya di belakang. Oke, jadi mulai sekarang teman-teman yang ada di sini gitu ya, yang udah punya akun tools dan udah premium ataupun yang free, memang yang free tidak akan memiliki akses ini ya, karena tentu bukan berarti saya nggak mau mempermudah buat semua orang, enggak, karena saya ngebangun tools ini 7 bulan sangat-sangat berdarah-darah juga gitu ya. Habisin uang banyak juga dan pembiayaan per bulannya cukup besar gitu ya. Jadi nggak mungkin ini dibuka free 100% itu nggak mungkin gitu. Nah, ini cukup apa ya, maksudnya sih saya pengennya teman-teman itu merubah cara tradingnya gitu ya, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan follower, bukan berdasarkan kata saya, bukan berdasarkan kata orang lain, tapi membaca data statistik yang benar gitu. Jadi kalau menang ya karena Anda gitu, karena Anda membaca gitu, bukan karena orang lain. Kalau loss juga ya memang data statistiknya mungkin tidak selalu tepat, walaupun data statistiknya bagus, ada beberapa hal yang nggak bisa kita prediksi gitu kan. Sesuatu hal yang terjadi di luar statistik itu, misalkan foundernya bermasalah atau timnya bermasalah atau keadaan geopolitik atau apapun itu gitu kan. Dan melihat gelagatnya gitu kan, kripto itu 2-3 tahun ke depan itu checks itu udah mulai nggak laku gitu, semua akan di DEX gitu. Jadi kalau kita nggak mulai belajar membaca data statistik seperti ini ya akan sulit gitu ya. Untuk trading itu akan sulit gitu. Dan ya mudah-mudahan lah kalau ini berkembang terus, mudah-mudahan bisa di jaringan lainnya kayak di Base, Ethereum, BNB gitu. Karena ya itu proses ya untuk berkembang, karena benar-benar sendiri ya, building 7 bulan saya benar-benar real fighter untuk ngebangun ini semua gitu. Ya. Jadi Hachi udah mulai cukup bagus ya. Nah ini Swarm ini memang ininya positif, tapi MC5 deltanya kan masih minus ya, jadi belum seimbang gitu ya, belum seimbang, jadi nggak bagus, belum bagus. Nah ini mulai kecil, kita lihat besok ya, si Wojak ini kita lihat besok. Oke, sambil nunggu yang lain kalau mau bertanya boleh, saya akan buka dulu apa namanya BTC ya. Nge-lag ya, motor gua nge-lag. Kebanyakan kali ya buka tabnya, anjing berapa puluh nih gua buka tab.
Ya, Bitcoin ya, ini buruk ya. Kalau per 4 jam ini tuh buruk gitu. Buruk, dia akan turun lah. Sehari 2 hari mah masih akan turun lagi. Gitu ya. Masih akan turun lagi lah. Kenapa ini buruk? Sederhana ya. Kalian kalau buka time frame 4 jam gitu ya. Kalau lihat RSI kayak begini nih, nggak nyampe 50 aja dia udah mulai belok gitu ya. Ya udah gitu, jangan berharap lebih dia akan naik gitu. Jangan malah ngelong gitu. Jangan gitu. Karena koin posisi tren bagus itu ya posisi di bawahnya tuh di atas 50 kayak gini gitu. Kalau ini aja ujung peaknya aja nggak bisa sampai 50, ini ya jangan harap ada ngepam gitu. Kecuali memang ada berita besar gitu ya. Tapi kalau secara teknikal tuh sulit gitu. Sulit untuk hari ini bisa naik gitu ya. Mungkin ya perlu koreksi dulu lah gitu ya. Ya inilah mungkin perlu koreksi dulu ke sini untuk beberapa hari. Itu pun kalau nggak ditembus, kalau nggak ditembus ya makin dalam lagi gitu ya. Jadi Permisi, ya gimana? iya saya mau nanya, ya kan? Ini kan misalkan koin Hachi ya, Oh ya, kenapa? nah, misalkan saya beli di tanggal, dicek di token daily audit lognya, saya beli di tanggal itu 24 misalkan, Ya, ya, masih di harga sekitar 2,45 M. Nah, yang jadi pertanyaan itu saya take profitnya di tanggal 25 itu gimana? Seberapa banyak atau seberapa persen dari harga awalnya? Ibu Koin beli di tanggal Hachi. berapa? Saya beli tanggal 24 misalkan, di harga 2,5, Oh ini di 2,4 Hachi. Hachi ya. Ya, Ya sebenarnya kalau Hachi, saran saya gitu ya, ini tanggal 24. ya saran saya untuk Hachi ini sebenarnya masuk ke semi jangka menengah jangka panjang gitu ya. Hmm. Koin ini kalau nanti dia ngebreak di atas MA 200 ini nih, kalau Ibu aktifin MA 200 ini ya. Ya. Kalau nanti dia berhasil ngebreak ini ya akan jadi tren positif, itu jangan dijual dulu gitu. Karena ini tuh di dasar sebenarnya kalau kita lihat tuh ini tuh Hachi ini di dasar. Berarti kalau misalnya kan yang tanggal 26 itu istilahnya jangan di take profit atau gimana? Di tanggal 25 itu jangan di take profit apa gimana? Kalau ini kan masuknya pre-pump itu kan bukan trading harian ya, Bu. Jadi Ya, mungkin sekitar 3 sampai 14 hari. Sebenarnya strateginya gini, kalau mau manajemen yang cukup baik ya. ya. Kalau misalkan sudah profit di atas 50% misalkan, ya diambil modalnya dulu gitu. Supaya kalau mau nge-hold jangka panjang, Ibu udah nggak punya resiko. Itu yang disebut dengan moonbag gitu kan. Itu strategi yang cukup bikin kas kita selalu aman gitu ya. Contoh misalkan nanti, ini kan prediksi saya ya, misalkan 3 sampai 5 hari ke depan, mungkin jangka pendeknya dia akan mencapai sini gitu. Misalnya, dia akan mencapai sini. Ya, dia akan mencapai sini nih sebenarnya. Kemarin juga udah ada spek-spek sedikit gitu ya, tapi ini noise lah gitu ya. Misalkan nanti nyampe sini. Ini tuh kan kita bisa ukur dari sini ke sini tuh udah di atas 30% lah. Kalau Ibu belinya dari kemarin gitu, dari kemarin di 2,4 misalkan, ini kan udah hampir 50% gitu ya. Idealnya kalau mau di hold terus gitu ya, berharap ini naik terus gitu ya, sambil kita lihat gitu kan. Sambil kita lihat data statistiknya gitu kan. Ya modalnya diambil dulu gitu. Modalnya dijual dulu. Misalkan modalnya 1 juta, ya dia dijual dulu 1 juta. Itu kan yang nilai 1 juta pada harga tertingginya. Nanti ada sisanya ya itu yang tinggal profitnya aja. Nah, tapi begini Bu gitu ya. Makanya saya bikin data statistik ini gitu kan supaya Ibu tuh atau semua orang bisa melihat gitu. Kalau contoh misalkan Hachi ya.
Iya, dari tanggal 22 ke 23, 24 itu kan udah mulai hijau semua di net Ya, flow-nya. misal nih, Bu, kita lihat yang turunnya aja deh ya. Iya, Ini datanya dari kapan sih ya? Nah ini ya, tanggal tanggal 4 bulan 5 gitu ya. Tanggal 4 bulan 5. Ada holder $10.000 nih keluar holder deltanya minus 113. Nah, ini warning gitu. Kita lihat ya tanggal 4 bulan 5. Tanggal 5 bulan oh, 4. Tanggal 5 Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Tanggal 4 bulan berapa tadi? bulan 5. Tanggal 4 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei. Ini juga kalau lihat tanggal 5 bulan Mei gitu ya. Ini tuh ada pertanda walaupun dia naik segini tuh kita bisa lihat bahwa statistik di sini tanggal 4 bulan 5 gitu ya. Ada holder besarnya gitu yang menjual gitu ya. Banyak banget gitu sebenarnya. Maka walaupun ini naik gitu ya di ini tanggal 5 nih. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 ini kan nah berarti di segini ya. Ntar saya tandain dulu. Tanggal 4. Nah, mulai tanggal 4 tuh segini berarti. Segini ya. Segini nih. Ini kalau ngelihat kayak gini kan kita belum mau masuk gitu kan. Tapi setelah tanggal 5 kita lihat mulai nambah 61 gitu ya. Mulai nambah 61. Ya. Tapi kan masih kalah jauh nih, ya, masih setengahnya lah anggap gitu kan. Kita belum berani masuk gitu. Nah, ketika mana tadi teh? 61 mulai 48 gitu ya. Berarti udah mulai seimbang kan? 48 tambah 61 ya anggaplah 100 lebih ya. Mulai besoknya juga tanggal 33. Nambah 33 gitu ya, nambah 33. Berarti di tanggal 7 udah mulai oke gitu kita masuk tanggal 7. Nah, ini tuh mau tanggal 7 kan ini nih. Ya. Tanggal 7 tuh ini walaupun harganya terlihat turun di sini gitu ya. Ya drop jatuh itu dia. Tanggal 7 ya. Harganya turun tapi kita ngelihat di sini tuh 3 hari berturut-turut posisinya bagus gitu ya, holder 1000-nya nambah, holder 10.000 delta ya maksudnya itu nambah gitu. Nah, maka dia terus melanjutkan kenaikan. Ada cukup spare waktu untuk mencapai 32%. Lalu mulai turunnya kapan? Ya ini. Nah, mulai turunnya kapan? Berarti ketika ini mulai nol ya, nggak ada spek penambahan nih mulai jelek nih. Terutama di saat tanggal 13 nih, tanggal 13 ini MC 5 harinya tanggal 13 mulai minus 12%. Ininya juga 37,26. Maka kita lihat tanggal berapa? Tanggal 13. 0. Delta 10K-nya. Ya, ini berarti kan tanggal 13 nih. Nah, tepat ya. Walaupun ini terlihat zigzag gitu ya, ini koreksi naik lagi gitu kan. Orang kadang-kadang berharap ini akan naik. Tapi kalau kita lihat data gitu kan, itu MC delta 5 harinya mulai minus gitu kan. Maka dari sini akan turun gitu. Nah, itulah fungsinya data. Nah, maksudnya tuh ngejawab pertanyaan Ibu tadi. Kapan kita ngejualnya? Ya kita ngejualnya itu kalau mau main profesional gitu ya melihat data itu tadi. Kalau mulai delta 5 harinya mulai minus gitu ya, udah kita mulai jual. Seperti
yang terjadi di sini, yang tadinya plus gitu ya, ini plus, ini delta udah 5 hari delta loh ya, ini mulai minus, maka dia terus gitu kan minus. Nah baru mulai hijau ini per hari ini dan kemarin gitu ya, itu pun 1%, makanya kita bilang si Hachi mungkin hari ini mulai posisi yang bagus, tapi sebaiknya karena ini MA 200 belum di break gitu ya, kita mungkin mesti nunggu gitu, sehari lagi melihat data statistik. Nah ini nggak boleh ditembus, kalau ditembus ya lama lagi gitu kan. Tapi feeling saya sih kayaknya dalam 3 hari 5 hari ke depan kita akan melihat data statistik yang cukup baik di sini gitu. Kita lihat kalau misalkan besok MC 5 harinya mulai tambah hijau lagi, terus delta 1000 sama delta 10.000-nya juga hijau lagi gitu ya. Terus total holdernya ini kan dari 129 balik lagi nih ke 20 gitu kan. Kalau besok udah mulai stabil, mulai naik gitu, baru kita akan masuk gitu. Oh, berarti nunggu 2 hari atau 3 hari dulu ya ngelihat. Ya kalau udah terlanjur masuk gitu kan, karena ibu belinya di sini ya. Saya belum, saya mau nanya dulu ini masuknya pas di mana gitu. Ya saran saya sih kalau mulai nyicil masuk ya boleh, karena ini kan udah mulai 2 hari hijau ini, gitu ya. ya. Tapi ada baiknya kalau kalian lihat data statistik sebelumnya gitu kan, rata-rata koin mulai naik itu kalau udah mulai berderet gitu, si hijaunya ini mulai berderet 2 hari lah minimal gitu. Delta ya, deltanya nih yang ada segitiganya. Nah, ini. Kalau ini kan belum, masih dilawan lagi gitu. Kayak inilah kayak opal lah, kita lihat tadi contoh opal gitu. Opal kan nih berderet terus kan, hijau terus. Nah ini posisi yang bagus untuk kita masuk gitu. Ininya juga MC deltanya hijau gitu. Berarti waktu awal-awalnya tuh di sekitar tanggal 21-an ya? 21, 22. Iya. Karena makanya ini penting ya, kalau makanya data statistik ini sangat penting sebenarnya, akan merubah cara bermain kita gitu di dalam menilai sebuah koin itu layak nggak kita lanjutkan gitu kan. Kayak tadi misalkan ada kejadian harganya turun gitu, tapi delta 1000 sama 10.000-nya kok naik gitu kan, ya kita masuk justru di situ. Itu bedanya gitu. Oke. Itu ya. Saya lanjut BTC dulu ya. Tadi kan ada pertanyaan. Kalau Sol gimana kalau Sol? So ya nanti saya bahas ya. Saya Bitcoin dulu saya bahas. Ya, Oke. Nah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin analisis Bitcoin saya dari bulan November tahun lalu gitu ya. Polanya tuh sama gitu ya. Kita ngelihat ini tuh masih terus tren turun karena nggak pernah bisa nge-break dari Fibo yang saya setting gitu ya. Kalau dia balik lagi ke sini tuh turun gitu. Ini sama ya. Tuh. Cuman ke situ turun ya. Ini juga sama. Ya. Jadi justru area Fibo ini jadi area short gitu kan. Area short. Nah, sekarang yang bagian ini gitu, ini masih sama gitu ya. Pola ini kemarin justru nggak bisa di break dan menjadi area short per harinya. Lalu kita bedah pada time frame 4 jam. Oke. Nah, tuh kan malah belum diomongin udah ke sini ya turun. Jadi ini sederhana ya, kalau RSI begini nih ya masih tren turun gitu ya. Begini masih tren turun. Nanti mulai nge-breaknya kalau mulai ada RSI yang mulai ngezigzag di area di atas 50 kayak gini. Nah ini tuh menjadi pembalikan arah. Tuh tepat kan naik dia. Tapi kalau kayak gini gitu ya, justru punggung-punggungnya itu ada di sekitar 50 ya, ini akan terus melanjutkan penurunan. Dan sebenarnya di Cryptos juga ada ini ya, Bitcoin di sini ya untuk trading jangka pendek sebenarnya jadi acuan. Kalau dianya lagi bearish ya kita masuknya jangan terlalu gede. Sekarang lagi netral.
Ya, posisinya masih netral sebenarnya, tapi kalau lihat secara live ya ini cenderung nanti akan turun. Jadi boleh masuk hanya ketika Bitcoin-nya dalam posisi bullish. Ini akan turun gitu. Turun dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada struktur pendeknya juga sama ya. Kalau teman-teman perhatiin ya. Ini gitu ya, nggak pernah di break tuh sama ya. Nggak mau kan, nggak nyampe. Ini juga nggak nyampe. Sama nyampe tapi di inilah. Nyampe tapi apa ya maksudnya? Nyampe tapi di break lagi gitu. Nggak di ini lagi. Fight gitu kan. Nah ini. Nah syarat Bitcoin nanti jadi sedikit ada tren positif ya ini harus di break gitu ya. Di breaknya kayak apa? Di breaknya kayak ini di break. Nah, dia mantul-mantul dulu di sini, baru dia naik. Selama belum ini mah jangan, gitu. Jangan dulu. Kita lanjut Sol. Sama ya, ngikutin ya. Nah, ini adalah yang udah saya gambar selama beberapa bulan yang lalu ya. Ini masih ada dan bentuknya hampir mirip gitu ya. Ini sekarang kita Sol ini berada dalam posisi ABC. ABC. Ini kan baru ketahuan ininya satu ya. Ini posisi ABC. Jadi dia akan gini-gini aja gitu. Dan warning ya, kalau misalkan ini aja ya di bawah 76 di break ya hati-hati gitu ya. Bisa turun jauh gitu. Ya, tetap prediksi saya sih masih ABC dan berharap ABC sekali lagi baru dia akan membuat tren sampai ke sini ya 180 tapi nanti dia diturunin lagi di sini. Seperti itu. Jadi ya masih sideways ya untuk soalnya ya ini udah digambar udah lama nih kalau yang di premium paham lah ya. Dan ini benar-benar terjadi gitu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ramai ya malam ini. Silakan dan buat teman-teman yang mau upgrade ke 1 tahun atau yang belum premium mau upgrade premium silakan PM saya. Untuk yang ini ada yang ditanyain nggak? Prepom ini ya. Ada yang mau tanyain nggak? Halo? Ya, Bu, kenapa? Ya, ini kan di Pripam ya. Itu kan Ya. yang Pripam. Ya. Ya, bentar. Itu kan ada nomor 2 kan 3.ws itu ya. Yang mana, Bu? Yang nomor 2 3.ws itu. Oh iya, kenapa? Ya, itu kan di 3 hari ke belakang itu kan hijau semua ya. Dari MC-nya, MC deltanya, terus bentar. Wah, tapi tapi delta holder 1K-nya turun. Iya. Tapi Kemarin saya sebenarnya kemarin kan nge-share ini ya. Iya. Di grup premium kan saya nge-share ini. Patokannya adalah mulai masuk 14 kemarin. Satu. Tapi 2 hari kita lihat si MC5D-nya mulai nambah 11%. Ya 50-50 sih sebenarnya kalau baru satu begini gitu. Makanya targetnya juga nggak panjang gitu ya. Nggak panjang. Kemarin kan waktu waktu saya kasih signal itu posisinya ada di
sini ya, nih saya masih ada tandanya di sini. Jadi ngambilnya juga nggak tinggi. Kalau misalnya ada spike holder 1000-nya nambahnya gede, baru satu ya target kita nggak usah gede-gede, 10-20%, tapi ternyata ya naiknya cukup gede ya. Itu ya bonus lah. Ya sekarang mulai koreksi lagi gitu. Oh, berarti Mas sekarang tuh masih belum bisa dibeli ya? Karena Belum holder kalau Delta sekarang, 10-nya masih kalau kemarin bisa, kalau sekarang justru fase dia menjual gitu. Jadi ya, kalau karena untuk cari kenaikan yang beberapa hari stabil naik itu memang kita harus lihat strukturnya tuh minimal ada 2 atau 3 gitu. Kalau satu gini ya kita berarti cari scalping gitu kan. Ya segini, naik segini, naik gitu. oke. Oh, ya oke. Ini sih tadi yang bagus tuh YP ya. Ini YP nih. YP nih 2 hari berturut-turut hijau ya. Terus deltanya juga MC5 deltanya dari 21 udah turun ke -10 gitu ya. Ya ada potensi dia naik gitu. Ada potensi dia naik. Tapi holder Delta yang 10K-nya masih nambah 1, nambah 3, 2 hari ke belakang. Iya, ini kan nambah 3 ya lumayan karena kan ini bukan market cap gede Bu. Oh, Baru masih di bawah 5 juta ya naik segitu lumayan. berarti kemungkinan nunggu lagi ya? Karena Boleh mulai masuk tapi gunain Fibo gini nih. Bisa jarak pendeknya. Di sini juga boleh. Nah, tunggu di sini nih. Baik. oh ya oke. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Mau nanya Bang, yang ini kan, koin ini. Iya. Suaranya kecil ya. Lihat di audit. Lihat di auditnya. Ya. Kenapa? Lihat di auditnya tadi. Lihat di auditnya, coba buka audit tadi tuh. Ini. Kenapa? Ini kan ada yang masuk tuh yang Kang ya. Yang mana? MC-nya merah nih yang apa ya? Ada 3 nih. Ini merah nih. Ini. Ya, kenapa? Turun ya. Apa? Walau ada yang masuk 13 nih kok turun deh. Kenapa kok masuk 13 ininya merah gitu maksudnya? Ya, betul. Ya. Ya bukan berarti ini masuk 13.000 ini tambah 3 langsung hijau. Enggak kan ini ada ini kan MC Delta bukan MC hari ini. Kalau kita lihat MC hari ini tuh yang ini berarti yang 24 jam. Dia udah mulai hijau. Tapi MC Delta 5 hari itu ya dihitung rata-rata 5 hari ke belakang gitu. Tapi dihitung rata-rata 5 hari ke belakang dari 27%, 3 hari yang lalu turun menjadi 21,7%, turun menjadi 10%, kan artinya mulai membaik gitu loh. Artinya mulai membaik gitu. Bukan memburuk gitu. Bukan memburuk. Bisa jadi besok ini misalkan jadi netral 0, tapi kan secara MC dia pasti naik gitu. Iya. Secara MC dia pasti naik gitu. Memang ini juga apa ya? Saya menguji pola ini kan dari 7 bulan yang lalu. Semakin nanti bertambah database gitu ya, setahun, misalkan 1 tahun gitu, ya si agent AI juga akan melakukan tuning gitu ya. Agent AI itu akan melakukan tuning gitu. Dia akan melihat pola delta 5 hari itu masih worth it nggak gitu. Apa nanti dirubah menjadi per 6 hari, per 7 hari. Nah, itulah fungsinya database yang kita kumpulin gitu. Itu yang nggak dimiliki oleh tool lain gitu. Jadi rumus itu mungkin akan berubah suatu saat gitu ya. Karena pasar itu tidak baku gitu, dinamik dia. Kita melihat pola-polanya seperti apa gitu. Karena di sini ada 18 agent AI ya yang terus memantau gitu kan semua pola yang ada. Supaya dia tambah pinter lah gitu, makin hari tambah pinter. Berdasarkan
data statistik yang ada gitu. Ya, jadi bukan berarti ini tuh delta juga kan, ini tuh delta, bukan penambahan jumlah holder, tapi delta. Delta itu ya berarti per 5 hari dari 1, 2, 3, 4 ini dihitung tuh plus 13. Tapi ini kalau di jumlah rata-rata ya ini tuh udah bagus posisinya sebenarnya. Ada kemungkinan dia akan terus naik. Tinggal ini aja kalau besoknya nanti hijau ya terus naik. Terus naik. Kan gini nih, ibaratnya gini kan. Sebuah struktur kenaikan naik itu kan dia butuh fondasi. Fondasinya tuh apa? Fondasinya adalah holder menengah, holder besar. Kan gitu. Supaya kokoh si harganya tuh, tren naiknya tuh kokoh. Hanya yang kita hitung tuh tier holdernya, rotasi tier holdernya gitu kan. Kalau misalkan gitu lain, misalkan paus ini beli sekian, tapi kan nggak ngasih tahu secara struktur itu dia beli itu kalah nggak sama yang ngejual juga pada nominal segitu. Nah itulah yang disebut delta gitu kan. Antara penjual dan pembeli pada nominal kisaran itu. Yang menang tuh yang mana sih? Per 4 jam, per 1 hari, per 1 minggu, per 5 hari. Nah itu yang tidak dimiliki oleh tool lain gitu. Sehingga tahu struktur kokohnya bangunan kenaikan ini, ibarat rumah bangunannya ini kuat kak gitu untuk ditingkatin lagi gitu jadi lantai 2, lantai 3 gitu. Kalau nggak kuat ya pasti jeblos gitu. Kalau kita udah melihat tanda-tanda cara deltanya itu udah nggak bagus ya lebih baik kita cabut gitu kan. Walaupun ada kemungkinan ada paus lagi yang masuk gitu kan, tapi kalau kita belum lihat tanda-tanda itu ya jangan sebenarnya. Atau kebalikannya misalkan tadi harganya turun, misalkan kayak Haji tuh tanggal berapa tuh harganya turun ya ngedam gitu kan, tapi kita lihat deltanya justru nambah banyak gitu kan. Berarti lagi ada perang harga tuh di situ antara pemain besar tuh lagi perang harga. Sebenarnya yang menang itu yang beli gitu. Maka kita mulai masuk gitu ya. Ini hari Minggu tadi Alpha Early juga nggak ada ya, kosong. Cuman ada kalau Alpha Building ada ya. Mungkin karena sekarang hari Minggu ada. Sampai lupa hari ini. Oke, ini kayaknya udah terlalu panjang ya videonya. Saya matiin dulu video recordingnya jadi stop recording.